Halo, hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Dari bahasa dulu, kita tinjau dari kata termokimia, di mana di sini kita tahu termo itu adalah panas. Dalam hal ini adalah perubahan panas, yang nantinya kita akan ketahui sebagai kalor. Sedangkan kimia itu sendiri nantinya kita akan tinjau dari reaksi kimianya. Jadi secara bahasa, termokimia ini adalah salah satu materi yang belajar tentang perubahan panas yang mengikuti atau menyertai reaksi kimia. Kita coba bahas satu persatu dulu ya. Untuk memahami tentang termokimia ini, kita akan membuat suatu tinjauan atau di sini nanti kita akan mengenal sebagai sistem. Kalau kita punya suatu reaksi gitu ya, maka ini kita sebut sebagai sistem. Sedangkan kita sebagai orang yang melihat atau di luar sini adalah sebagai lingkungan. Gitu. Ini kita ya sebagai pengamat. Kita tahu bahwa suatu kalor itu termasuk energi di mana dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah menjadi satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, atau hanya dapat berpindah, gitu kan? Dimana nanti pada termokimia itu kalor nanti akan dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Dimana ketika kalor ini berpindah dari sistem ke lingkungan, maka lingkungan nanti akan merasakan panas, atau dapat kita katakan bahwa suhunya nanti akan meningkat. Konsekuensinya, karena kalornya tadi berpindah dari sistem ke lingkungan, maka kalor pada sistem ini akan berkurang, maka Q-nya akan berkurang gitu ya. Q-nya akan turun. Konsekuensinya nanti kita akan mengenal namanya perubahan kalor yang kita ketahui sebagai entalpi. Dia akan bernilai negatif gitu ya. Di sini selanjutnya begitu pula kalau misalnya kalor itu berubah atau berpindah dari lingkungan ke sistem, maka kalor pada lingkungan itu akan berkurang. Konsekuensinya dia akan merasakan dingin atau suhunya nanti akan turun. Berikutnya, akibat dari kalor yang berpindah dari lingkungan ke sistem, maka delta H kalor dari sistem akan meningkat. Konsekuensinya adalah perubahan kalornya akan bernilai positif. Oke, dari sini nanti kita akan mulai mengenal istilah entalpi ya. Delta H itu adalah perubahan entalpi. Atau juga bisa perubahan entalpi. Apa itu perubahan entalpi? Adalah perubahan kalor gitu ya. Kenapa di sini bilang perpindahan kalor? Karena dia mempunyai arah ya. Kalau dia menuju ke sistem, dia akan menjadi delta H-nya negatif. Kalau dia meninggalkan sistem, dia delta H-nya negatif. Kalau dia menuju sistem, nanti delta H-nya positif. Begitu. Yang membedakan antara kalor dengan entalpi itu adalah arah perpindahannya. Gitu. Jadi kita meninjaunya dari sistem itu sendiri. Baik. Lalu nanti untuk delta H itu sendiri, dia akan mempunyai nilai standar atau delta H, nanti delta H0, di mana ini adalah perubahan entalpi. Tiap mol per mol gitu ya.
Ini kita tinjau dari kalor itu sendiri. Lalu bagaimana peran atau kalor ini atau perubahan entalpi ini menyertai dalam reaksi kimia. Pada dasarnya reaksi kimia apabila kita tinjau dari pembentukan produk itu sendiri, maka akan dibagi menjadi 3, yaitu adalah pertama reaksi pembentukan, atau formation. Dia nanti misalnya kita punya A plus B menjadi C, maka biasanya akan ditulis delta HF gitu ya. Kemudian ada penguraian atau decomposition. Itu kebalikannya, kita punya C, kemudian dia menjadi A plus B. Diuraikan kebalikannya ya, maka dia punya akan delta HD. Sekian gitu ya, ini juga sekian. Dan yang berikutnya adalah pembakaran, di mana ada hidrokarbon biasanya ya, bisa CXHY plus O2, dia akan menjadi CO2 plus H2O dengan nilai delta HC. Sekian gitu ya. Baik, lalu bagaimana kita menentukan nilai Q itu sendiri gitu kan? Tadi dari awal kita sudah bahas bahwa kalor ini berpindah dengan konsekuensi adanya perubahan temperatur. Jadi kita nanti akan ada variasi delta T di situ. Lalu apalagi suatu sistem pasti ketika melakukan reaksi dia punya massa dan dia juga punya kapasitas kalor dan juga kalor jenis gitu. Sehingga nantinya ini adalah perubahan suhu bebas, dia bisa derajat Celcius atau Kelvin. Untuk M itu massa. Biasanya kalau reaksi kimia itu dia pakainya gram. Untuk kapasitas kalor dia nanti pakainya Joule per Kelvin. Untuk kalor jenis itu adalah Joule per gram per Kelvin. Ini adalah kalor jenis ya. Ini adalah kapasitas kalor. Baik, dari situ kita dapat merumuskan bahwa Q itu sama dengan M C delta T, atau Q sama dengan M, kita nggak pakai M ya, langsung C, kalikan delta T gitu. Nah, lalu bagaimana dengan entalpi gitu? Sebenarnya sama ya, tadi entalpi dengan kalor itu hanya dia mempunyai arah gitu kan, perubahannya menunjukkan dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Untuk delta H0 bagaimana kita menentukannya? Delta H0 itu berarti delta H0 sama dengan Q per mol. Oke, kalau molnya itu sendiri nanti kita akan bisa peroleh dari berbagai nilai ya, bisa dari massanya, bisa dari volumenya, bisa dari jumlah partikelnya begitu. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Terima kasih.